Selamat siang Pak Guru. Iya, selamat siang Ibu. Ada yang bisa dibantu? Iya, gimana kabarnya? Iya, baik ini Ibu. Begini Pak Guru, rencana saya besok saya akan observasi Pak Guru Iya. mengajar. Bagaimana, ada waktukah Pak Guru untuk saya? Oh, besok Untuk ada Ibu. observasi mengajar? Iya, Ya. ada. Oh iya. Nah, namun sebelum observasi ini saya pengen tahu dulu apa tujuan pembelajaran besok. Oh, tujuan pembelajaran besok itu meningkatkan minat belajar anak Bu. Dari materi yang akan saya ambil besok yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, itu materi yang besok akan saya sampaikan ke anak-anak. Nah, area pengembangannya seperti apa? Area pengembangan yang besok itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nah, itu yang besok akan saya kembangkan. Gitu, Mas. Contohnya seperti apa ya? Kalau boleh tahu. Nah, contohnya itu misalnya seperti posisi duduk. Jika anak yang lebih tinggi bisa saya pindah ke belakang, jadi posisi anak itu yang tinggi di belakang dan yang lebih pendek, lebih rendah badannya di depan. Untuk lebih leluasa anak itu melihat atau menyaksikan waktu saya menyampaikan materi. Ya, jadi area yang ingin dikembangkan besok itu adalah bagaimana membuat murid merasa nyaman dengan Ya, cara memindahkan posisi duduknya terlebih dahulu, mana yang pendek di depan dan yang lebih tinggi di belakang, ya, tentu agar fokusnya anak-anak tersebut bisa lebih terarah begitu, iya, ya, betul fokusnya sekali. bisa lebih terarah, Iya. dan juga nanti suara yang Pak Guru keluarkan pada saat menerangkan materi bisa didengar oleh anak-anak, seperti itu ya, maksudnya ya. Betul sekali Bu, seperti itu. Nah, selain area yang ingin dikembangkan, itu strateginya seperti apa nantinya? Iya, tentunya setiap area yang akan dikembangkan memerlukan strategi Bu ya. Iya. Apalagi seperti tadi area yang saya kembangkan. Nah, jadi strateginya itu saya pertama melakukan penyesuaian lingkungan, belajar yang sesuai dengan karakteristik murid itu. Nah, itu yang pertama strategi saya. Lalu yang kedua, melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya seperti yang pertama tadi, yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar. Nah, lalu yang ketiga, yang melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan anak itu, seperti berdiferensiasi gitu Bu. Oh iya. Nanti belajar sesuai dengan kebutuhan anak, ya, seperti pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Begitu, Bu. Aduh, sangat menarik sekali nih besok pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Guru. Oke, saya tunggu besok ya. Iya Bu. Terima kasih Iya, sudah sama-sama, meluangkan waktu Ibu. untuk berbincang-bincang dengan saya. Kita belajar pada siang hari ini. Bapak akan absen kehadiran anak-anak ya. Desa Putu Septiana, Dewa Madipuspa, Febriani Natasha. Pelajaran kita pada siang hari ini tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Coba kalian baca apa bunyi temanya? Perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi pangan ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pangan? Apa? Teknologi pangan adalah pengolahan hasil peternakan dan pertanian dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi bahan pertanian seperti cara membuat teknologi yang dilakukan dalam teknologi pangan. Ya, tadi teman kalian sudah membantu memberikan pendapatnya apa itu. Ya, perkembangan teknologi pangan. Jadi yang disebutkan sama temannya tadi sudah benar. Perkembangan teknologi pangan adalah hasil olahan dari pertanian ataupun peternakan yang diolah
sehingga menjadi bahan yang siap untuk kita konsumsi makan. Nah, itu tadi pendapat dari temannya. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Ya, selanjutnya Bapak akan mengajak kalian bernyanyi pada siang hari ini. Nah, coba kalian buka halaman 4. Halaman 4, di sana ada gambar roti. Semua udah lihat gambar roti? Ya, pada gambar roti itu judulnya roti. Ya, judul lagunya itu Rotiku. Siapa yang menciptakan di sana? Ya, Mahmud nama penciptanya. Ya, sekarang Bapak akan ajak kalian bernyanyi bersama. Ini Bapak akan putarkan kalian musiknya, kalian simak. Dan ketika kalian sudah hafal, kalian bisa ikut bernyanyi. Lihat di teksnya. Coba sekarang sama-sama bernyanyi. Sudah tahu kan? Mana nadanya? Nah, 2, 3. Rotiku bersegi empat, Pakai gerakan tangan dulu. kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Kita semangat. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat. Ayo, tangannya digerakkan. Rapat-rapat supaya Makan lalat. Ya. Bapak akan mengajak kalian lagi sekali yang lebih semangat. Berdiri semuanya lagi, berdiri. Berdiri lagi. Satu kali lagi kita akan bernyanyi bersama. Kalau bisa tangannya di atas digoyang-goyangkan ya. Angkat tangan ya. 1, 2. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat.
selesai bernyanyi? Bagaimana? Gimana perasaan kalian sudah bernyanyi? Bikin lagi. Sudah 3 stanza, udah 4 stanza kita bernyanyi, udah artinya ada 4 kali kita bernyanyikan lagu itu. Tapi udah hafal kan? Nah dari lagu tadi, apa yang kalian ingat dari liriknya? Roti itu bentuknya gimana? Cepat ya roti itu ya, seperti gambarnya. Terus tadi apa lagi selain persediaan apa lagi? Kulitnya berwarna coklat, katanya di sini. Di buku yang kita baca tadi liriknya itu bilang kulitnya warna coklat. Terus apa lagi? Ya, makanan itu harus kita lindungi supaya tidak ada bakteri ya. Iya, supaya tidak ada bakteri yang masuk ke makanan. Jadi kita harus tutup rapat-rapat dan lindungi. Nah, itu tadi hiburan sedikit untuk kalian supaya berikutnya kita akan membahas yang lebih menarik lagi. Apakah produk hasil dari perkembangan teknologi pangan atau tidak roti itu? Termasuk? Iya. Karena roti itu kan dibuat menggunakan alat. Ya, yang ada mixer. Tahu kan mixer? Nah, bahannya pun juga berasal dari hewani apa aja? Telur, apa lagi? Susu, apa lagi? Ya? Kedelai. Kurang tepat. Ya. Nah, itu yang dibilang teman-temannya telur, susu, tepung juga. Nah, lalu diolah sehingga menjadi apa? Itu hasil dari perkembangan teknologi pangan. Ini Bapak akan kasih kalian beberapa gambar. Beberapa gambar dari hasil olahan teknologi pangan itu sendiri. Apa saja gambar-gambar hasil olahan itu Bapak akan tayangkan di depan biar kalian tahu. Ada beberapa gambar yang akan Bapak tayangkan, tolong perhatikan ke depan. Nah, semuanya Bapak akan tanya dulu. Nah, ya Bapak akan tampilkan slide ini hasil pengolahan pangan. Jadi hasil dari pengolahan pangan. Pangan itu yang tadi dibilang sama temannya apa, Go? Hasil dari peternakan ataupun pertanian. Nah, apa produk-produknya? Tahu kan? Ini akan Bapak tayangkan gambar-gambar hasil olahan pangan. Ya, jadi gambar yang pertama itu apa, Nak? Semua apa? Ya, gambar yang pertama itu gambar yogurt. Yogurt itu bahannya tahu tak kalian? Apa? Susu. Ya, susu. Bahan dasarnya itu susu. Susu yang diolah sehingga menjadi yogurt. Itu bahan utamanya nanti susu. Susu berasal dari mana? Ya, sapi itu termasuk hewan. Hewan yang berasal dari hewan, susu dari sapi terus diolah sehingga menjadi yogurt. Tentunya kalian pernah minum kan yogurt ini? Masih pernah minum ya? Ya. Itu yang pertama. Apa gambar yang kedua? Ini dia. Set. Apa gambar kedua? Gambar yang kedua apa? Ya, keju. Nah, bahan dasar untuk membuat keju siapa yang tahu? Apa? Ya, susu. Susu yang difermentasi. Ya, difermentasi namanya. Jadi susu yang difermentasikan itu akan ada bakteri-bakteri, tapi bakteri baik ya, bukan bakteri jahat. Ada bakteri baik.
Nah, itu jadi dibantu dia proses fermentasinya itu membutuhkan waktu sehingga dia akan mengeras nanti jadinya. Kan dari susu itu cair ya. Nah, setelah difermentasikan dia akan mengeras ya. Iya, betul sekali. Dari susu bahan dasarnya terus difermentasikan akan menjadi ya nanti itu beberapa gambar yang Bapak bantu. Sekarang kalian yang menjelaskan sendiri. Bapak akan tunjukkan gambarnya, kalian yang menjelaskan berasal dari mana. Maaf, bukan dulu. Nah, gambar apa nak? Siapa yang bisa bantu Pak Guru untuk menjelaskan apa bahan dasarnya, terus gimana proses pengolahan? Siapa yang bisa membantu Pak Guru untuk menjelaskan? Maju ke depan, maju ke depan. Tidak usah di belakang. Ngapain tidak kelihatan? Di depan nanti. Siapa yang bisa membantu Pak Guru? Ayo, siapa yang bisa? Nanti ada hadiahnya nggak? Ada hadiahnya. Seru. Ada. Ya, siapa yang mau? Ayo dari ikan ayah. Siapa terus? Bahannya nggak apa-apa, nggak perlu sampai pengolahannya, cukup bahannya terus. Iya. Ayo siapa yang bisa? Siapa yang tahu bahannya? Nah, kalau gitu. Ya, silakan Gede maju. Nanti sebutkan. Kan bisa? Iya. Ya, siapa maju? Kasih tepuk tangan untuk Gede. Ya, Gede, Bapak. Sebutkan, ini gambar apa? Ya, silakan. Temannya. Lalu tunjuk, ini gambar gitu. Ini gambar. Gede bilang tempe. Bahannya ya. Bahannya dari? Iya, bahan dasarnya dari kedelai itu ya. Nah, terus Gede pernah makan tempe enggak? Senang enggak? Senang ya. Jadi temennya bilang dia suka makan. Terus tempe itu mengandung apa? Apa? Tempe mengandung? Ya, jadi silakan duduk kembali. Terima kasih, Gede. Nah, itu beberapa gambar yang sudah Bapak tayangkan di depan. Sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ada yang kurang jelas? Ya, dari Kanaya. Bagaimana cara mengolah tempe? Bapak pingin bantuan dulu nak. Bapak pingin dibantu dulu. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjawab pertanyaannya dari Kanaya? Siapa yang bisa membantu Bapak menjawab pertanyaan dari Kanaya? Pertanyaan dari Kanaya coba diulang apa? Bagaimana cara pengolahan tempe? Bagaimana cara pengolahan tempe? Siapa yang bisa membantu Bapak nih? Ayo, siapa yang bisa membantu Bapak? Bantu sedikit aja, tak apa-apa. Ayo, gimana? Ya, Ria mau membantu. Stop dulu. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara pengolahan tempe? Ya, coba Ria bantu Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Kang Ayah. Kedelai rebus. Kedelai rebus. Ya, kedelai ya? Kedelai yang direbus. Kalian ada yang tahu lagi? Setelah direbus, diapakan lagi? Setelah direbus bukan dimakan. Ayo siapa lagi ya? Agung gimana? Digoreng, ada yang jawab digoreng. Yang lain gimana? Setelah direbus diapakan? Setelah direbus dijemur masih kurang tepat. Gimana? Ya. Itu tahap akhir itu sudah ya, udah dibungkus itu tahap akhir. Nah jadi ya sekarang Bapak yang akan menjelaskan, tolong diperhatikan. Nah proses pembuatan tempe itu tadi yang dibilang sama temannya kedelai yang direbus. Nah nanti kedelai itu kan ada kulitnya.
Kalian pernah nggak makan tempe terus ada kulit-kulitnya masih? Nggak ada kan? Nah, jadi itu dibersihkan. Ada caranya itu membersihkan, tapi nggak usah ada disebutkan karena ngeri sekali, nanti kebayang kalian nanti. Nah, itu dibersihkan kulitnya. Ketika sudah bersih, kulitnya itu sudah kepisah dari bijinya itu. Nah, di sana, iya kan bijinya nanti ada kulitnya di luarnya itu. Nah, kulitnya itu yang dihilangkan, dipisahkan sama bijinya. Nah, setelah itu ya, nah di lain itu dalam cara diinjak, dalam cara diinjak dia nak. Ya, tapi bersih nak. Ya, ya ada dengan cara diinjak, ada yang berbeda caranya. Nah, setelah itu baru dia ya dijemur dia nak. Tadi dijemur ya. Nah, ternyata belum sampai sana, belum selesai sampai sana nak. Masih ada langkah berikutnya lagi setelah dijemur itu. Digunakan namanya apa? Ragi. Ragi itu semacam, sebelumnya dia padat ya nak. Nanti dia akan yang akan membantu proses yang namanya itu fermentasi. Dikasih ragi. Kalian pernah nggak melihat gini nak? Itu tapi merah. Ampas. Poteng yang merah itu dulu. Pernah ngeliat? Saya pernah makan. Pernah nggak orang tuanya buat itu? Nah, nanti diisi ragi dia nak. Diisi ragi didiamin dia. Diisi ragi didiamin beberapa hari. Kan berasal dari ketan dia itu. Poteng yang merah itu berasal dari ketan. Nah, nanti ketannya itu dia direbus, dikukus dulu. Baru ditaruh di atas nari. Nah, setelah itu baru diisi ragi dan didiamkan. Nanti ragi itu yang membantu proses proses fermentasinya, sehingga yang tadinya masih keras akan menjadi lembek. Pernah kan makan tape yang warna merah? Nah, coba kalian makan lembek enggak? Nah, itu proses fermentasi dia. Dari keras di awalnya tuh, setelah direbus nggak selembek itu, diisi ragi, didiamkan beberapa hari akan lembek. Nah, itu hampir sama dia, sama menggunakan raginya. Prosesnya pun juga, tapi bahannya yang berbeda. Nah, itu enggak. Pengolahan dari bahan dasar sehingga menjadi bahan yang bisa kita makan, jadi tempe, tahu. Gimana? Ya, gimana Gede? Ada yang tahu gimana? Ya, Gede akan membantu Bapak menjawab nih pertanyaan dari temannya. Cara membuat tahu, kata pertanyaan temannya. Ya, silakan Gede. Haluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak hingga menjadi air kedelai. Setelah kedelai diberikan dan didinginkan dengan tahu siap dicetak. Oh, ternyata lumayan panjang ya langkah-langkahnya tadi. Pertama langkahnya haluskan kedelai katanya. Ya, haluskan. Ya, haluskan dan merebus kedelai. Terus yang kedua apa lagi? Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Ya, hasil rebusannya disaring sehingga tidak ada ampas. Setelah itu apa lagi? Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi kedelai. Setelah dicukup dan didinginkan, adonan tahunya dicetak. Ya. Jadi itu langkah-langkah pembuatan dari tahu. Ya, Bapak akan membangkitkan konsentrasi kalian lagi, biar kalian lebih semangat lagi. Siang-siang begini mungkin kalian lemas. Silakan pandu untuk tepuk apa? Tepuk durian. Siapa yang bisa mandu? Tepuk durian ya, silakan Agung. Tepuk durian. Ambil durian. Belah durian. Makan durian.
itu tepuk penyemangat di siang hari. Ya, sudah kita gini tadi bersemangat kembali ya setelah kalian tepuk beberapa tadi ada tepuk duren dan tepuk fokus, tentunya membuat kita lebih bersemangat lagi di siang hari ini ya. Nah, selanjutnya sebelum Bapak akan memberikan kalian soal dari pengolahan teknologi pangan tadi, kalian sudah paham sedikit tentang hasil pengolahan teknologi pangan? Sudah ya? Ya sudah. Sekarang silakan buka halaman 7. Ada teks di halaman 7. Coba kalian lihat halaman 7, 6 dan 7. Sebentar, belum ke soalnya dulu. Ada teksnya dulu. Nah, sudah semua buka? Ya, silakan kalian baca sama-sama. Sebelum kalian menjawab soal ini, kalian perlu dulu untuk mengetahui isi teksnya, karena di teksnya itu akan ada jawaban-jawabannya. Ya, ada jawaban untuk menjawab soal yang di sebelahnya itu. Nah, sekarang sama-sama kalian baca teksnya. Ya, 1, 2, 3. Ada tahu, ada pengolahannya juga. Ada cara pengolahannya juga. Apa lagi selain tahu? Tempe, terus hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4 lagi. Ya, baik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Enggak boleh diketawain temennya. 3. Ya. Itu sudah kalian punya nomor masing-masing. Nah, sebentar. Dengarin dulu Bapak sebelum Bapak akan lebih lanjut lagi menjelaskan. Nah, tiap anak-anak yang sudah mendapatkan nomornya, ketika Bapak sebut maju ke depan. Ya, pas Bapak sebut nomor itu maju ke depan. Masing-masing anak yang sudah mendapatkan nomor. Nomor satu yang dapat nomor 1 silakan ke depan. Silakan ke depan. Bawa bukunya aja. Bawa bukunya aja. Wow. Silakan di depan sini. Kelompok 1. Yang di sana 3 orang pindah ke sini. 3 orang gede, Narendra sama Ria pindah ke sini. Ya, kelompok 1 duduk di sebelah sana. Ya, kelompok 1 duduk di sebelah sana. Nomor 2 maju. Nomor 2. Nomor 2 maju dulu di sini. Kumpul ke depan dulu.
Tempat duduk saya di tempat. Di belakang. 3, silakan duduk di sebelah sini dan 4 di sini. 4 di sini. Sekarang kalian berhadapan sama kelompoknya, berhadapan. Bagikan satu kertas. Bapak akan bagikan. Semua udah duduk dengan kelompoknya kan? Ya. Ini Bapak akan bagikan satu kertas setiap meja. Ya. Nah, sekarang kalian kalian gambar hasil olahan pangan apa yang kalian ketahui. Misalnya tempe atau tahu, kalian buat gambar tahu. Kalian buat gambar tahu di kertas. Ya, kalian buat gambar tahu. Kalian, halo, ya, Bapak jelasin dulu. Koma, kenapa? Ya, coba kalau udah dapat kelompok duduknya yang bagus. Nah, nanti kalau udah kalian gambar, misalnya gambar tahu, kalian buat juga bahannya dari apa, terus juga cara pengolahannya itu seperti apa, bahannya menggunakan apa, sebutkan itu bahan-bahannya apa. Terus kalau udah tahu bahannya apa, kalian buat di bawahnya lagi cara pengolahannya. Tahap awal apa, kedua bagaimana, ketiga, dan seterusnya. Gimana? Sejauh ini paham nggak? Apa yang Bapak gini suruh? Paham? Semuanya paham? Ya, sekarang kalian silakan gambar hasil pengolahan pangan yang kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ya, silakan buat. Kamu bisa gambar. Nanti saya bagi. Ya nanti kita berdiskusi. Nanti saya gambar. Diwarnain ya. Yang ini siapa yang punya tugas untuk menggambar nih? Jadi semua udah punya tugas nih? Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Bahan-bahan ini gambar tahu. Bahan-bahan tahu. Pertama, kacang kedelai. Cara pengolahan. 1. Dihaluskan dan merebus kedelai. Kedua, hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Ketiga, kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Keempat, setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Terima kasih. Nah, tadi bagaimana kalian saat melakukan presentasi? Senang nggak? Senang ya. Tadi apa yang kita pelajari jadinya, nak? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Dari awal itu apa? Teknologi pangan. Apa lagi? Cara pengolahan. Mengolah apa tadi? Tempe, keju. Kecap tadi juga ya? Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Enak yang disebutkan di teks tadi. Nah, itu hasil pengolahannya. Dan juga yang terakhir tadi apa kita lakukan? Kegiatan apa tadi itu? Hai semuanya, kegiatan apa yang kita lakukan terakhir tadi? Mempresentasikan hasil yang sudah dibuat masing-masing kelompok. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian buka halaman 7 tentang teknologi pangan
silakan kalian kerjakan di rumah. Ya, sudah paham kan? Ya, sekian untuk hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita, satu orang pimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat siang. Om Santi Santi Santi. Om. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi Bu. Saya ingin bertanya. Ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu bagaimana kabarnya. Iya, baik sekali pada pagi hari ini Bu. Syukurlah sementara ya. Saya lihat Pak Guru wajahnya berseri-seri. Saya ingin tanya nih Pak Guru, bagaimana perasaan Pak Guru setelah mengajar melalui area yang Pak Guru inginkan? Yang saya rasakan, saya merasa senang, saya merasa puas karena apa yang saya ingin capai sudah terlihat dalam wajah anak-anak pada saat saya mengajar kemarin Bu. Ya, saya juga melihat di sana Pak Guru sudah melakukan hal yang terbaik ya. Wajah anak-anak antusias Ya. mengikuti pembelajaran, mereka senang dengan strategi yang Pak Guru lakukan, dan di sana saya juga melihat Pak Guru sudah melakukan kegiatan awal yang mengabsen siswa, memberikan motivasi kepada siswa. Ya, terus kegiatan intinya juga saya lihat Pak Guru sudah memberikan pembelajaran yang cukup menarik dengan media audio visual. Di sana anak-anak sangat antusias sekali ya. Terus di sana Pak Guru juga memberikan ice breaking. Selanjutnya Pak Guru juga telah memberikan presentasi. Anak-anak melakukan presentasi dengan sangat baik sekali. Di sana sudah nampak pembelajaran berdiferensiasinya ya. Dengan melakukan, ada anak-anak yang senang menggambar, dia mengapresiasikan pembelajaran itu dengan menggambar sesuai dengan materi. Ada yang senang berbicara, mereka langsung presentasi, dan ada yang senang menulis, mereka menuliskan apa yang mereka ketahui setelah Pak Guru memberikan materi ya, seperti itu ya Guru. Nah, dan saya juga melihat Pak Guru sangat lancar sekali dalam melakukan kegiatan penutup. Pak Guru memberikan LKPD, terus memberikan doa sebelum pulang. Ya. Terima kasih Pak Guru. Nah, di sini apa yang kira-kira Pak Guru rasakan kekurangannya? Tentu kalau ini ada, kita sebagai manusia pasti tidak sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, pada saat mengajar kemarin Pak Guru merasakan kekurangannya di mana? Pada saat kemarin saya merasa Bu, waktu saya mengajar terdapat ada beberapa kekurangan yang saya juga rasakan. Yang pertama terkait dengan alat. Nah, kendala saya waktu itu alat, waktu saya nyiapin itu langsung lancar, tapi ternyata itu lumayan membuang waktu. Ada beberapa alat yang belum bisa tersambung, itu yang menyebabkan saya terkendala pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Lalu juga pada saat saya melaksanakan kegiatan yang lain, inti, salah satunya kegiatan inti. Kegiatan inti itu merupakan hal yang menurut saya itu challenging atau merupakan tantangan yang saya rasakan pada saat saya mengajar kemarin. Yang pertama itu alat yang ternyata tidak sesuai sama harapan saya. Ada kendala di sana waktu saya mau menyambungkan alat. Lalu yang kedua, waktu saya melaksanakan kegiatan inti yang saya mau bagi mana yang mendapatkan tugas menggambar, menulis, dan presentasi itu. Nah, di sana kendala yang saya hadapi, tetapi dengan bantuan anak-anak juga, dan juga kemarin mereka juga antusias sekali. Nah, sehingga itu yang menyebabkan saya jadi termotivasi lagi untuk melakukan kegiatan kemarin. Itu kendalanya. Selain itu juga kendala yang saya rasakan pada saat sebelum memberikan ice breaking. Sebelum memberikan ice breaking, anak-anak itu gaduhnya saya rasa kemarin itu. Terus juga anak-anak kurang fokus. Jadinya saya langsung mengambil keputusan untuk melaksanakan kegiatan itu, ice breaking yang kemarin itu, sambil mereka memfokuskan kembali dirinya. Ya, Pak. Jadi di sini ya ada yang saya tangkap itu Pak Guru kesulitan dalam pertama alat ya, jadinya persiapannya kurang begitu ya. Harusnya dipersiapkan sebelum jam pelajaran dimulai. Terus Pak Guru masih merasa kesulitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini sangat menarik sekali pembelajaran berdiferensiasi ini karena mungkin ini tidak asing bagi kita. Kita sudah pernah melakukannya, tetapi kita belum kenal namanya begitu ya, berdiferensiasi. Terus yang ketiga, bagaimana Pak Guru merasa belum bisa mengontrol disiplin murid ya. Artinya Pak Guru masih kurang dalam mengontrol siswanya begitu ya, mengontrol kelasnya. Nah, untuk mengatasi kekurangan itu apa yang Pak Guru harus lakukan? Untuk mengatasi tindakan saya kemarin, nah saya belajar dari yang kemarin Bu, pengalaman saya, sehingga saya dapat menyimpulkan yang pertama itu saya harus lebih mempersiapkannya sebelum waktu belajar kembali. Artinya 10 menit sebelum itu atau 15 menit sebelum saya mengajar, alat-alat sudah saya persiapkan di kelas. Saya sudah men-setting untuk LCD, untuk soundnya agar maksimal pada saat saya melaksanakan kegiatan pelajaran di kelas. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk pelajaran diferensiasi ini, ya ini saya rasa saya masih belum terlalu memahami Bu, pelajaran diferensiasi ini, sehingga untuk kedepannya saya harus lebih banyak mencari literasi lagi tentang pelajaran diferensiasi ini agar saya lebih memahami apa itu pelajaran diferensiasi, sehingga pada saat saya pelaksanaan di kelas saya jadi lebih bisa atau lebih lancar dalam melaksanakan pelajaran diferensiasi ini. Nah, lalu yang ketiga, untuk motivasi anak atau untuk memberikan dia kedisiplinan, saya harus lebih memperhatikan anak itu dan memberikan dia perhatian, memotivasi dia agar dia kedepannya itu bisa gitu memaknai gimana pada saat dia disiplin dia akan lebih bagus lagi dalam saat pelajarannya. Ketika dia fokus, dia akan lebih mendapatkan hasil yang baik dibanding kemarin. Nah, itu tugas saya ke depannya. Jadi itu yang saya harus kembangkan Bu. Kapan rencananya Bapak akan mengembangkan hal ini? Saya pasti akan mengembangkan pelajaran ini besok dan seterusnya lagi. Saya akan terus belajar kembali Bu tentang ini, karena
kita juga harus banyak belajar, bukan murid saja yang belajar, tapi kita juga supaya kita terus bisa mengikuti apa yang merupakan media-media atau metode-metode yang baru yang bisa kita terapkan juga di dalam pelaksanaan pelajaran. Iya. Jadi di sini Pak Guru ingin mengembangkan diri sebaik mungkin ya dengan jalan mengikuti seminar mungkin tentang berdiferensiasi, lebih tegas mungkin sama anak untuk disiplinnya ya. Terus untuk alatnya Pak Guru mempersiapkan media pembelajarannya paling tidak 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Wah, antusias sekali saya mendengarnya. Saya ingin melihat Pak Guru mengajar ke depannya bisa lebih baik lagi. Nanti saya tunggu ya rencana ke depannya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Sangat menarik sekali ini Pak Guru perbincangan kita kali ini. Hari ini saya sangat berterima kasih sekali Pak Guru telah meluangkan waktunya buat saya ya untuk saya tanya-tanya sedikit ya. Jadi di sini bisa kita akhiri percakapan ini dengan ucapan saya terima kasih atas waktu yang telah Pak Guru berikan. Ya, semoga kedepannya Pak Guru kita semua di sini sebagai pendidik bisa meningkatkan kualitas diri lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, Selamat sama-sama, Ibu. siang. Selamat siang.